Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan bahas exercise-nya ya. Silahkan kalian ambil alat tulis kalian, kertas dan buku kalian, dan kita kerjakan bersama-sama. Oke. Exercise-nya terdiri dari 7 nomor. Oke, nomor 1. Hitunglah nilai limit berikut. Untuk nilai limit ya, jangan lupa yang pertama kalian harus lakukan itu adalah mensubstitusi gitu ya. Kalau misalnya hasil substitusinya 0/0 atau tahingga per tahingga, itu baru kita akan gunakan rumus-rumus dari limit gitu untuk menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya hasilnya berupa angka yang tentu, kita bisa langsung jawab. Nah, kita akan substitusi ini pi ke fungsi ya. Berarti limit x mendekati pi dari tan x per sin 2x. Berarti dia menjadi tan pi itu 180 ya, per sin 2 kali pi. Nah, ternyata ini hasilnya adalah 0/0. Karena hasilnya 0/0, tan pi itu kan 0 ya. Sin 2pi berarti sin 360, sin 360 itu 0. 0/0. 0/0 itu tak tentu, maka kita harus sederhanakan atau kita gunakan rumus gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian cek di rumus limit ya, itu syaratnya itu harus x menuju 0. Nah, sedangkan di sini x-nya tidak menuju 0 gitu ya. Nah, kita tidak bisa gunakan yang langsung ambil koefisiennya doang. Itu nggak bisa gitu ya, karena x-nya tidak menuju 0. Kecuali di sini sudutnya adalah x min pi. Nah, ini baru bisa karena x menuju pi-nya bisa kita tulis menjadi x min pi menuju pi kurang pi. X dikurang pi, ini dikurang pi, ini juga dikurang pi, berarti x dikurang pi menuju 0. Maka sudutnya berupa x dikurang pi. Nah, karena ini x doang gitu ya, hanya x saja, maka kita tidak bisa gunakan rumus limit trigonometri. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah menyederhanakan ya. Yang kita harus lakukan adalah menyederhanakan bentuk di atas. Itu. Ini tan pi per sin 2pi sama dengan 0. Nah, ini gimana cara menyederhanakannya? Kita gunakan rumus-rumus trigonometri. Tan itu kita bisa jabarkan jadi sin per cos ya. Sin x per cos x per sin 2x. Sin 2x itu kita bisa jabarkan sudut dua rangkap ya. Dia itu adalah 2 sin x cos x. Nah, jadi ini bisa kita tulis gini. Kalau bingung, ini masih ada limitnya ya. Limit x menuju pi sin x per cos x dikali 1 per gitu ya. Jangan balik, 1 per 2 sin x cos x. Nah, baru deh ini bisa kita sederhanakan kan? Kita bagi ya. Sin x dengan sin x bagi 1. Berarti jawabannya adalah limit x menuju pi dari 1 per 2 cos kali cos kuadrat. 2 cos kuadrat x. Nah, baru ini kita coba substitusi lagi ya. Setelah sederhana, mari kita coba substitusi lagi. Berarti x-nya menuju pi. Berarti 1 per 2 cos kuadrat pi. Nah, cos pi itu cos 180 itu kan min 1 ya. Berarti ini 1 per 2 min 1 kuadrat. Nah, min 1 kuadrat itu adalah 1 dikali 2, 2. Berarti jawabannya adalah setengah. Gitu. Oke, untuk yang B. Nah, yang B di sini menuju 0. Berarti kita bisa ambil langsung koefisiennya saja ya. Berarti ini jadi 4 per 2. Yang C juga dia menuju 0. Kita bisa ambil koefisiennya saja. Berarti jawabannya adalah 3 per 4. Yang D juga x-nya menuju 0. Kita bisa ambil koefisiennya saja ya. Sin 4x yang B sin 4x per 2x sama dengan 4 per 2.
Yang C 3x per tan 4x sama dengan 3/4. Yang D tan 2x per sin 5x ya. Itu sama dengan 2/5 gitu. Nah, yang E gimana nih kalau ada banyak? Nah, kalau ada banyak kalau ada banyak dia kita bisa bagi semuanya dengan x gitu ya. Kita bagi semuanya dengan x per x. Ini kita kali dengan x per x. Jadi kayak x. Kalinya pakai titik aja ya. Ini bisa kita kali dengan x per x. Nah, tapi jangan dikali. Tapi jangan dikali, kita balik gitu ya. Kita balik. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menemukan bentuk trigonometri per fungsi gitu. Nah, jadi kita tulisnya 1/x dibagi 1/x. Kita kali dengan 1/x dibagi 1/x. Nah, gitu. Nih, jadi ada dua. Untuk mengali kita harus perhatikan ada berapa suku di situ ya. Ini kan ada dua suku kan, tan 7x dikurang tan x, yang bawah juga tan 3x ditambah tan 5x. Nah, berarti kalau bentuknya kayak gini, limitnya udah 0 ya. Limitnya sudah 0. Jadi kita bisa langsung bagi. Ini hasilnya menjadi limit x menuju 0 dari tan 7x per x gitu. Nah, dikurang tan x per x gitu ya, per ini jadi apa? Tan 3x per x gitu. Semuanya dikali dengan 1/x gitu ya. Ditambah tan 5x per x. Udah, masing-masing kan kalau sifat dari limit itu ya, sifat dari limit ketika ada dibagi, ditambah itu sama saja masing-masing sukunya ya. Masing-masing sukunya kita limitkan gitu. Jadi limit sama aja kayak limit dari tan 7x per x dikurang limit tan x per x dibagi limit tan 3x per x ditambah limit tan 5x per x. Sama saja seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya tadi sama kayak tadi ya, tan fungsi per fungsi, kita tinggal ambil koefisien fungsinya saja. Tan 7x per x berarti 7 dikurang tan x per x, koefisiennya 1 ya. Nih, ini 1, ini 7/1, 1. 1/1, 1. Per ini 3/1, 3. Ditambah 5/1, 5. Nah, udah ini jawabannya. 7 kurang 1, 6. Per 5 tambah 3, 8. Kita sederhanakan dibagi 2, jadi 3/4. Oke, untuk yang F. Nah, di sini dia X-nya menujunya bukan menuju 0. Tapi kita lihat di sini sudutnya. Sudutnya itu ya 1 min X. Nah, berarti kita akan ubah ya mendekatinya. Jadi semuanya masing-masing dikurang 0. X dikurang 1 menuju 1 dikurang 1 gitu. Jadi X dikurang 1 menuju 0. Nah, jadi fungsinya sekarang yang kita gunakan adalah X min 1. Maka ini kita akan ubah ke dalam bentuk X dikurang 1. Itu ya. Nah, ini jadi apa yang pembilangnya? 1 dikurang X, supaya jadi X min 1 ya kita bagi ya. Ini jadi limit menuju 0. Jadi min X dikurang 1. Nah, gitu ya. Kan 1 dikurang X, 1. Jadinya 1 dikali X min X. 1 dikali min 1 plus 1. Jadinya min X plus 1 sama gitu ya. Per ini juga nih tan X. Tapi di situ ada pi-nya. Ya udah kita keluarin pi-nya. Nah, ini kalau pi-nya dikeluarin sama kayak atas kan, jadi pi dikali 1 min X. Nah, kita maunya dibikin X min 1. Berarti minnya dikeluarin ya. Min pi dikali X plus min 1. Nah, berarti ini jadi tan X dari min pi dikali X min 1. Nah, ini udah sama nih. X min 1, X min 1. Kita tinggal ambil apanya? Koefisiennya. Gitu. Koefisiennya apa? Yang atas min 1, yang bawah min pi. Nah, min dibagi min plus. Jadi jawabannya adalah 1/pi. Tuh.
Yang G, sama yang G, di sini dia menujunya bukan menuju 0. Oh iya, awal-awal harus kita substitusi dulu ya. Kalau hasilnya tahingga per tahingga atau 0 per 0 ya baru kita selesaikan. Nah, kalau yang tadi di sini hasilnya 0 ya. 1 dikurang X, X-nya kan 1 dikurang 1, 0, per tan Pi dikurang Pi, 0, tan 0, 0. Berarti 0 per 0. 0 per 0 tentu maka kita harus bentuk lain. Kalau mau disimplify boleh nggak? Boleh, tapi kita bisa cek bentuk yang lebih sederhananya gitu ya. Yang A, kalau yang A dia harus disederhanakan gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa gunakan rumus trigonometri, limit trigonometri ya, karena dia di sini mendekati pi tapi sudutnya tidak mendukung. Gitu. Jadi kita antara menyederhanakan atau menggunakan rumus limit trigonometri itu kita harus timbang-timbang mana yang terlihatnya lebih bisa digunakan kayak gitu. Nah, yang G, kalau kita substitusi hasilnya apa nih? X-nya menuju Pi, berarti ini jadi 2Pi dikurang 2Pi, 0 kan? Terus yang bawah jadi Pi dikurang Pi, Pi dikurang Pi 0, sin 0, 0, jadi 0 per 0. Maka hasilnya tertentu, maka kita harus gunakan simplify atau rumus limit trigonometri. Nah, karena untuk sudutnya itu di sini Pi, dan di sini sin sudutnya itu adalah 2x dikurang 2pi, yang mana kalau kita sederhanakan dia bisa menjadi 2-nya kita keluarin ya, jadi x dikurang pi. Nah, kemungkinannya sih ini kita gunakan sama seperti yang F, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya disimplify boleh gak? Boleh, tapi lebih ribet gitu ya. Oh ya, dan juga ini dia fungsi, ini fungsi aljabar, yang satu trigonometri, fungsi aljabar, yang satu trigonometri gitu ya. Kalau yang satu aljabar, yang satu trigonometri, dia jelas akan sangat sulit untuk disederhanakan gitu ya. Jadi kita langsung gunakan rumus trigonometri. Tapi kalau misalnya dia bisa disimplify ya silahkan. Oke, lanjut. Berarti di sini batasnya kita kurangin semua dengan pi ya. Berarti x dikurang pi menuju pi dikurang pi. X dikurang pi menuju 0. Nah, maka batas yang mau kita gunakan di sini adalah x dikurang pi menuju 0. Sudut yang mau kita gunakan adalah x dikurang pi, gitu ya. Nah, yang atas nih kita sederhanakan dulu. Yang atas kita sederhanakan dulu. Berarti di sini jadi limit x dikurang pi menuju 0 gitu ya, dari sin ini 2x dikurang pi, 2-nya bisa kita keluarin ya, x dikurang pi, nah, per x dikurang pi, oke, tetap x dikurang pi. Udah, nah berarti ini udah bentuk sin per fungsi gitu ya, kita bisa ambil koefisiennya saja. Berarti koefisiennya apa tuh? Yang atas 2, yang bawah 1. Maka jawabannya adalah 2. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya limitnya menuju tahingga. Nah, limit menuju tahingga trigonometri yang kita gunakan itu mirip seperti limit menuju 0 gitu ya. Nah, di sini kita sederhanakan dulu bentuknya gitu ya. Ini kotangin per kosekan. Oke. Kalau misalnya kalian menemukan limit bentuk tahingga gitu, pasti jawabannya di sini adalah tertentu ya. Kalau misalnya kita menuju tahingga nih, kalau kita substitusi tahingga berarti kan 1 per tahingga 0, 3 per tahingga 0, kotangin 0, kotangin itu kan 1 per tan 0 itu 0, berarti 1 per 0 tahingga. Kosekan itu 1 per sin 0, 0, 1 per 0 tahingga, berarti tahingga per tahingga ya. Nah, jadi kalau disubstitusi ini hasilnya adalah tahingga per tahingga, maka kita harus gunakan rumus. Tuh. Nah, untuk tahingga di sini sigma Oke, jadi di sini kita misalkan seper gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat di materi sebelumnya, kita misalkan seper x itu adalah A misal. Kita misalkan seper x itu adalah A. Nah, berarti untuk batasnya, ini kita bikin jadi, kita bisa jadi x itu adalah seper A kan?
ya kan? Karena 1 per X itu sama dengan A, berarti X-nya itu adalah 1 per A. Nah, berarti ini jadi 1 per A, ini kita buat menjadi 1 per dan 1 per. Gitu. Dimana tulisnya di sini aja. 1 per X, untuk batasnya ya, menuju 1 per tahingga. 1 per X itu A, maka di sini kita tulis A menuju 1 per tahingga itu adalah limit ya, limit 1 per tahingga itu adalah 0. Baru deh kita substitusi ke fungsinya. Berarti di sini limit X, X sudah diganti tadi ya. Limit A menuju 0 gitu. Dari kotangen itu bisa kita buat jadi sepertan ya. Sepertan. Nah, ini setengah X. Setengah X salah, bukan setengah X, 1/2X nulisnya ya. Nah, 1/2X tadi kita ketahui bahwa 1 per X itu adalah A ya, berarti 1/2X itu kan sama aja 1/2 dikali 1 per X gitu ya. 1 per X itu kan A, berarti dia sama saja seperti setengah A gitu. Oke, berarti ini kita ganti 1/2X menjadi setengah A. Nah, kotangen adalah sepertan. Sudutnya kita ubah tadi menjadi setengah A. Nah, kemudian kosekan itu kan adalah 1 per sin. Nah, ini 3 per X kan? Dia 3 per X itu sama saja seperti 3 dikali 1 per X. 1 per X-nya tadi kita ubah menjadi A, berarti dia sama saja seperti 3A. Itu ya. Nah, karena 3 per X-nya udah jadi kita ubah menjadi 3A. Nah, di sini udah langsung boleh kita ganti 3A. Jadi, kosekan 3 per X sama dengan 1 per sin 3A. Karena dibagi, jadi ini sama saja seperti dikali ya. Jadi dikali sin 3A per 1 gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Karena dari pembagian kita ubah menjadi perkalian, jadi di inverse dibalik. Gitu. Nah, lalu ini sama saja seperti limit A menuju 0 dari sin 3A per tan setengah A. Nah, sin per tan, ini sudutnya udah sama, ini A-nya menuju 0, tinggal kita ambil koefisiennya. Jadi jawabannya adalah 3 per setengah, atau 3 dikali 2 per 1, atau 6. Maka jawaban dari limit ini adalah 6. Seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 2. Hitunglah turunan dari fungsi berikut. Nah, ini udah masuk ke turunan. Yang pertama, ini adalah dia turunannya tidak sesederhana sin kostan X doang gitu ya. Tapi rumusnya berupa sudutnya berupa fungsi. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama kita turunkan dulu trigonometrinya, lalu kita turunkan sudutnya ya. Berarti Y aksen ya. Untuk simbol kalian jangan bingung ya. Simbol dari turunan itu ada F aksen X ya, atau Y aksen, atau dy per dx. Ini sama-sama maksudnya adalah turunan ya. Nah, kalau yang diketahui y ya berarti turunannya adalah y aksen, jadi mengikuti saja gitu. Oke, lanjut. Turunan cos itu kan min sin, berarti dia min sin gitu ya. Sudutnya masih sama, kita tulis, tidak ada yang berubah. Nah, 12 baru deh dikali dengan turunannya sudut. Turunannya dari setengah X kuadrat plus 2 berapa? Berarti setengah dikali 2 dikali X pangkat 2 kurang 1 gitu ya. Ditambah turunan 12, 0 gitu. Berarti min sin setengah X kuadrat ditambah 12 dikali setengah kali 2, 1. 2 dikurang 1, 1. X plus 0, X. Oke, berarti jawabannya X ya. Variabelnya kita pindahin ke depan ya, jadi yang di belakang itu yang trigonometrinya. Jadi jawabannya adalah min X dikali sin setengah X kuadrat plus 12
Oke, lanjut ya. Yang B, Y aksen Y sama dengan X per sin X. Nah, yang ditanya turunannya. Maka ini kita gunakan rumus U per V gitu ya. Turunan dari dengan bentuk pembagian. Apa rumus turunannya? U aksen V ditambah V aksen U per V kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti kita cek dulu nih U-nya apa. Dari yang di sini kita dapatkan U-nya itu yang pembilang X ya. Berarti di sini U-nya adalah X. Maka turunannya itu adalah turunan X 1. V-nya itu adalah sin X. Turunannya V aksen turunannya sama dengan cos X. Oke. Cos X. Oke, berarti tinggal kita lanjutkan, tinggal kita substitusi aja ya. U aksen V ditambah V aksen U per V kuadrat. Nah, U aksennya tadi adalah 1 dikali V, V-nya itu adalah sin X, ditambah, kok ditambah sih? Kalau pembagian tuh dikurang. Nggak teliti ini sigmanya ya. V aksen U, V aksennya itu adalah cos X dikali U-nya itu adalah X. Nah, per V kuadrat, sin kuadrat X. Oke. Sama dengan, nah, ini penulisannya tadi ya, variabelnya dikedepanin. X dikali cos X per sin kuadrat X. Nah, udah selesai. Ini adalah jawabannya. Oke, selanjutnya fx sama dengan x kuadrat dikali sin 3x. Nah, x kuadrat sin 3x ada 2 nih fungsinya ya. Pertama ada x kuadrat sin 3x. Nah, berarti ini kita bisa gunakan rumus U kali V ya. Berarti kita tulis dulu U-nya. Ini kita misalkan U-nya itu adalah x kuadrat, V-nya itu adalah sin 3x. Nah, ini kita tulis satu-satu dulu ya, biar nggak bingung. Lalu turunan U-nya itu adalah turunan 2x. Turunan 2x itu adalah turunan x kuadrat. Turunan x kuadrat itu adalah 2x. Lalu turunan sin 3x, ya, turunan sin 3x adalah berapa? 3 cos x. Nah, sebelumnya misalnya bahas dulu nih, sin 3x. Sin 3x itu kan berarti dia nggak cuma x aja kan, dia punya fungsi kan di sudutnya. Nah, ini berarti turunannya itu adalah pertama kita turunkan trigonometrinya, lalu kita turunkan si fungsinya gitu ya. Jadi turunan trigonometrinya adalah cos, sudutnya masih sama, dikali dengan turunan dari sudutnya. Karena turunan sudutnya 3x, turunan dari 3x itu adalah 3, maka di sini kita kali dengan 3. Jadi cos 3x kali 3 atau 3 kali cos 3x. Nah, berikutnya kalian nggak usah nih menjabarkan sepanjang ini. Kalau misal kalian ingat ya, nggak usah, langsung aja seperti ini gitu. Jadi 3-nya koefisiennya kedepanin. Tapi lain halnya kalau bentuknya kayak tadi ya, atau kayak gini, kuadrat. Nah, kalau bentuknya kuadrat kayak gitu, kuadrat atau polinom pangkat gitu ya, memang harus di satu-satu biar nggak teliti, biar teliti seperti itu. Nah, berarti turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x. Ini kenapa x doang? Nah, 3 cos 3x ya. 3 dikali cos 3x. Nah, karena ini perkalian UV, maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, U aksennya apa? 2x dikali V. V-nya apa? Sin 3x dikali sin 3x ditambah V aksennya apa? Ini 3 cos 3x dikali U
X pangkat 2A. Gitu ya. Nah, berarti ini jadi 2X sin 3X ditambah 3X kuadratnya ke depan ini ya. 3X kuadrat cos 3X. Gitu. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini seperti ini nih dia. Rantai ya. Ini pangkat 4. Sudutnya berupa fungsi. Maka turunannya apa? Pertama kita turunin dulu 4-nya. Lalu turunin trigonometrinya. Lalu turunin sudutnya. Ya. Langsung nih. Ya, langsung ya. Kalau nggak mau langsung boleh nggak? Boleh. Satu-satu kayak tadi ya. U, V, W. Kita cari U-nya, V-nya, W-nya. Kalau mau langsung nggak terlalu rumit juga kok. Ya. Nah, sini kalian harus ingat kalau misalnya ada 4x pangkat 4 ya, x pangkat 4 turunannya itu adalah 4x pangkat 3. Nah, x-nya masih tetap x gitu ya. Begitu juga kalau dia trigonometri ya. Jadi masih sama, masih ada trigonometrinya. Gitu. Jadi jangan sampai kurang teliti. Nah, jadi pertama kita turunin apa? Pangkatnya ya. Berarti 4 dikali cos. Tadinya 4 jadi tinggal 3 gitu ya. Sudutnya masih sama. 3x kuadrat plus 7. Nah, lalu dikali dengan, ini yang pertama nih. Lalu dikali dengan turunan si cos. Turunan cos itu adalah sin. Nah, min sin. Min sin gitu ya. Kelihatan nggak minnya? Turunan cos adalah min sin. Min sin, sudutnya sama persis, nggak ada yang diubah. 3x kuadrat plus 7. Nah, lalu yang ketiga deh, turunan dari sudut. 3x kuadrat plus 7 diturunin 3x kuadrat diturunin adalah 3 kali 2x pangkat 1 gitu ya, 6x. 6x plus turunan 7 0. Jadi 6x saja. Nah, sampai sini paham ya? Jadi turunannya seperti itu. 3 kali menurunkan. Pertama kita turunkan dulu pangkatnya. Lalu kita turunkan trigonometrinya. Lalu kita turunkan sudutnya. Setelah itu baru kita gabung, kita kalikan. Nah, ini ada 4 mau sigma kali 6x gitu ya. Minnya, ini kan perkalian semua ya. Perkalian semuanya. Minnya mau sigma taruh depan. Berarti ini hasilnya jadi min 6 kali 4, 24. 24x dikali cos pangkat 3 dari 3x kuadrat plus 7 dikali sin 3x kuadrat plus 7. Selesai. Mudah bukan? Jadi menurunkannya berapa kali? 3 kali. Gitu ya. Oke, berbeda dengan yang ini ya, yang A. Kalau yang A dia cosnya pangkatnya 1 doang. Ya berarti kita nggak perlu turunin yang itu ya. Kita hanya menurunkan trigonometri ya dikali dengan turunan si sudut gitu. Oke, nggak perlu pakai turunan si pangkat. Kenapa ya? Karena cosnya cos doang, nggak ada pangkat berapa-berapanya. Kalau yang nomor D, dia ada pangkat 4. Oke, lanjut. Nomor 3. Dengan menggunakan aturan L'Hopital atau aplikasi turunan. Nah, aturan L'Hopital ya. L'Hopital law itu adalah maksudnya adalah aplikasi turunan. Selesaikan persamaan berikut. Nih. Sebenarnya kalau nggak mau pakai L'Hopital bisa nggak? Bisa gitu ya. Mau pakai yang cara lain juga bisa. Karena penyelesaiannya nggak hanya satu cara aja gitu ya. Tapi karena diminta pakai L'Hopital, kita turunin menggunakan aturan L'Hopital. Jadi dia pertama kita turunkan dulu pembilangnya ya. Ingat, yang kita turunin tuh tiap suku ya. Di sini ada
1 dikurang cos X min 1. Nah, berarti 1-nya kita turunin, cos X min 1-nya kita turunin. Gitu ya. Nah, cos X min 1 turunannya berapa sih? Cos X min 1, ini kan sudutnya berupa fungsi. Ya, berarti turunannya itu adalah turunan cos min sin. Angkatnya 1 nih, jadi langsung aja turunin trigonometrinya. Turunan cos min sin, sudutnya sama, dikali sama turunan si ini, turunan sudut. X min 1 diturunin, X min 1 diturunin adalah turunan X1, turunan min 1, 0. 0. Ya benar, dikurang 0, 1 kurang 0, 1, berarti ini dikali 1, gitu ya. Nah, berarti turunan dari cos X min 1 adalah min sin X min 1. Nah, ini kita aplikasikan ke sini. Jadi, suku keduanya ya. Oke, suku pertamanya dulu. Turunan 1 adalah 0, dikurang turunan keduanya, turunan suku keduanya, cos. Turunan cos adalah min sin. Min sin X min 1. Nah, gitu. Per X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Turunin. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Ada 3 suku nih ya. 1, 2, 3. Turunin satu-satu. X kuadrat diturunin berapa? 2X pangkat 2 kurang 1. 1. Dikurang 2X diturunin 2. Gitu ya. Ditambah 1 diturunin 0. Nah, ini adalah penurunan aljabar. Semoga kalian masih ingat ya. Berarti jawabannya adalah 2X min 2. 2X min 2. Oke. Terus ini jadi 0, min ketemu min jadi plus ya. 0 ditambah sin X min 1 per 2X min 2. Nah, ini 2X min 2, X min 1 nih, 2-nya bisa kita keluarin nih. Ini kan udah menuju 0 kan, berarti kita akan gunakan rumus limit trigonometri ya. Karena sebelumnya sudah kita turunkan itu. Berarti ada 2 rumus gitu ya dalam satu soal, bisa jadi. X menuju 0, dari 0 ditambah sin ya, kita tulis saja sin per 2 kali X min 1. Nah, ini sama-sama, ini harusnya 1. Salah ya. Ini harusnya 1 nih, nggak bisa kalau gini. Jadi dia udah 0, X-nya menuju 1. Ini belasan basicnya udah diubah. Nah, jadi dia udah menuju 1, X min 1 menuju 1, ya udah kita tinggal ambil koefisiennya saja. Ya, karena kan ini nanti batasnya kita akan buat jadi X min 1 gitu, X min 1 menuju 0 gitu ya. Oke. Terus dulu sin X min 1 per 2 X min 1. Maka hasilnya adalah 1 per 2 koefisiennya gitu ya. Ini sigma. Ganti di sini menujunya 0. Perasaan sudah diganti. Bukan 0 tapi 1 ya. 1 menuju 1 menuju 1. Nah, seperti itu deh. Maka kita dapatkan jawabannya adalah setengah menggunakan apa? Aturan L'Hopital. Pertama pakai aturan L'Hopital, yang keduanya pakai rumus limit trigonometri ya. Oke, lanjut nomor 4. Diketahui pada interval 0 sampai 90 derajat garis singgung kurva Y tegak lurus dengan garis ini. Tentukan titik absis. Absis itu apa? Absis itu adalah X. Kalau Y apa? Ordinat ya. Ordinat itu adalah, ini jelek tulisannya. Ordinat itu adalah Y. Absis dan ordinat. Kalau absis itu adalah X. Nah, di sini diketahui apa yang diketahui. Kurvanya ini. Batasnya di kuadran 1 dia ya. Nah, garis singgung si kurva ini tegak lurus dengan dia.
berarti kita akan mencari apa? Gradien, gitu ya. Kita akan cari gradiennya si kurva. Nah, kalau tegak lurus, kita berbicara tentang tegak lurus, maka gradiennya apa? M1 sama dengan min 1/M2, gitu ya. M1 sama dengan min 1/M2. Nah, misal di sini kita cari M kurva, ini M garisnya, gitu ya. Oke, nah. Kita cek dulu. Kalau seperti ini kita cek dulu ya, gradien. Astagfirullah. Kalau seperti ini kita cek dulu gradien dari si garisnya. Nah, ini M1, rumus umumnya M1 sama dengan min 1/M2. Ini kalau tegak lurus. Kalau sejajar gimana? Kalau sejajar ya, ini sejajar nih, kalian perhatikan dia tegak lurus atau sejajar gitu ya. Kalau sejajar M1-nya sama dengan M2 gitu ya. Nah, yang kita pakai karena di soal tegak lurus ya berarti tegak lurus. Kalau nanti sejajar ya nanti sejajar dipakainya gitu ya. Nah, kita sekarang tentukan koefisien, kita tentukan gradien. Gradien itu apa sih? Kalau dalam bentuk seperti ini ya. Gradien kalau dalam grafik itu maksudnya adalah kemiringan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk persamaan, kita bisa cek dari koefisien si X. Ini kan ada min X, berarti koefisiennya adalah koefisien X-nya ketika Y-nya tunggal ya. Y-nya udah Y doang gitu. Y sama dengan, kalau di sini masih 2, ya udah kita harus selesaikan dulu 2-nya, berarti dibagi 2 semua gitu. Kalau misalnya ada 1, baru kita bisa ambil gradiennya. Maka gradiennya itu adalah min 1. Ini gradien apa? Gradien garis. Nah, maka yang kita mau cari apa? Titik absis singgung kan? Nah, berarti kita harus tahu kan titik gradiennya itu berapa gitu. Karena arahnya itu adalah diturunin diturunin, kemudian setelah diturunkan kita cek, kita substitusi absis. Setelah kita substitusi absis, kita bisa dapat gradien. Setelah kita dapat gradien, kita bisa masuk ke Y-nya, ordinatnya. Setelah dapat ordinatnya, baru kita bisa bentuk persamaan garis singgung gitu. Nah, lalu ini sebelumnya pernah dibahas tentang ininya ya, gradiennya ya. Mungkin belum sampai ketemu garisnya mungkin belum, tapi insya Allah di sini kita bahas. Berarti gradien kurvanya itu adalah min 1/min1. Jawabannya adalah 1 ya. Gradien kurva adalah 1. Nah, dari sini kita tahu gradien kurva itu apa sih? Turunan ya, turunan dari kurva itu adalah si gradien kurva. Gradien kurva, gitu ya. Maka ini kita turunin dulu. Sin 2x plus 20. Oke, turunannya berapa? Turunan sin adalah cos 2x plus 20 dikali dengan turunan sudut, turunan 2x plus 20 derajat. 20 derajat itu berarti dia berupa koefisien ya, sama aja seperti misal 2x ditambah 4. Nah, turunan koefisien kan 0 kan? Ya udah 0 gitu. Turunan 2x 2. Begitu juga kalau 2x plus 20 derajat. Nah, derajat ini adalah koefisien. Setiap koefisien nggak punya variabel, kalau diturunin 0 gitu ya. Berarti ini turunan 2x 2, turunan 20 derajat 0. Berarti 2 tambah 0, 2. Di sini kita kali 2. Maka jawabannya adalah 2 cos 2x plus 20 derajat. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya kita udah dapat nilai turunannya, kita tulis di sini 2 cos 2 cos 2x plus 20 derajat sama dengan MK-nya berapa tadi? 1. Nah, yang ditanya adalah si absis si X. Nih, X ini berapa sih gitu. Berapa kira-kira ya? Jadi, pertama kita mau cari nilai X-nya. Nah, ini adalah kita kembali ke flashback ke materi kelas 11 ya. Tapi ini enggak terlalu rumit kok. Pertama, 2-nya kita singkirkan ke sebelah kiri. Jadi di sini cos 2x plus
20 derajat sama dengan 1/2. Gitu ya. 1 dibagi 2/2. Lalu cos yang bernilai, ini kan di kuadran 1 ya, 0 sampai 90 derajat. Cos yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat gitu ya. Cos yang nilainya setengah itu adalah cos 60 derajat. Nah, ini kita setelah udah dapat cos ya berarti 2x plus 20 derajat itu adalah 60 derajat. Tuh, 2x plus 20 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Nah, berarti 2x sama dengan 60 derajat dikurang 20 berapa? 40 derajat ya. Nah, berarti x-nya adalah 40 derajat dibagi 2. X-nya adalah 20 derajat. Gitu. Udah selesai. X-nya adalah 20 derajat gradiennya. X-nya adalah 20 derajat. Gradiennya adalah 1. Nah, ini kalau misalnya yang ditanya persamaan garis singgungnya berapa. Nah, kalau persamaan garis singgung kan berarti kita butuh persamaan garis singgung kan y min y1 sama dengan m dikali x min x1 gitu ya. X min x. Nah, gitu. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh x, kita butuh x1, y1 ya, titik. Nah, x1-nya tuh ini. Titiknya, titik yang menyebabkan dia punya garis singgung. Kemudian kita butuh gradien, gradiennya udah ada. Terus kita butuh y1, y1 itu berarti y kan. Nah, ini y itu ordinat ya, bisa disebut juga ordinat. Ini kita udah dapat x-nya, lalu kita mau cari y-nya. Tinggal kita substitusi. Substitusi kemana? Jangan salah, jangan sampai kita substitusi ke turunannya. Karena kita mau cari y, kita substitusi ke fungsi awalnya. Gitu ya. Berarti y-nya itu adalah sin dari 2x, x-nya 20 derajat, berarti 2 kali 20 derajat ditambah 20 derajat. 40 derajat tambah 60 derajat, 20 derajat adalah 60 derajat. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, gitu. Berarti di sini kita akan mencari persamaan garis singgung dengan m-nya 1 dan melalui titik 20 derajat, setengah akar 3 gitu. Berarti tinggal substitusi y min y1, y min setengah akar 3 sama dengan m-nya 1 dikali x min 20 derajat. Udah. Jadi y sama dengan x min 20 derajat plus setengah akar 3. Udah kayak gini aja. Gitu. Kok campuran gini sih, ada 20 derajatnya, ada satuannya? Ya, karena kita sedang berbicara tentang kurva trigonometri, yang mana tadi sudah Sigma sampaikan sebelumnya. Kalau kurva trigonometri, x-nya itu berupa sudut ya, dan y-nya berupa angka. Jadi pasti akan ada kombinasi antara sudut dengan angka gitu ya. Kan di sini ada 0 derajat, 90 derajat, terus jadi 180 derajat dan seterusnya gitu ya. Jadi kombinasi antara angka dan sudut. Oke, lanjut. Tapi kalau untuk pertanyaan yang ini, dia hanya yang ditanyakan hanya titik absisnya saja ya, x-nya doang gitu. Nggak usah repot-repot. Oke, nomor 5, tentukan nilai maksimal dan nilai minimal dari persamaan trigonometri berikut. Oke, persamaan ini adalah persamaan trigonometri. Sebelumnya Sigma sudah sampaikan kan, kalau trigonometri itu nilai maksimalnya pasti 1 atau min 1. Kalau ditanya nilai maksimal sebenarnya simple ya. Nilai maksimalnya adalah ya berarti sin 5x maksimalnya 1. Berarti 5 kali 1, 5. Ini maksimalnya. Minimalnya min 5. Jadi 5 dan min 5. Yang B sama. 5 dan min 5. Yang C sama, maksimalnya 2, minimalnya min 2. Yang D sama, maksimalnya 2, minimalnya min 2. So simple. Nah, tapi kalau untuk perhitungan gimana? Nah, kalau untuk ngitungnya gitu ya, maksimal dan minimal kita bisa tentukan dari hasil turunan gitu ya. Bisa maksimal kalau di sini.
turunan dari si fungsi. Kita ambil ini yang A ya, 5 sin 5x. Kalau diturunin itu adalah 5 kali 5 turunan sin cos ya, cos 5x. Nah, berarti 25 cos 5x. Nah, untuk bentuk nilai maksimal dan untuk nilai maksimal atau minimal ini kita buat turunannya, hasil turunannya adalah 0. Jadi di sini kita dapatkan cos 5x sama dengan 0 bagi 25. 0. Berarti cos 5x sama dengan cos yang nilainya 0 adalah 90 derajat gitu. Berarti 5x sama dengan 90 derajat. Berarti x-nya adalah 18 derajat. Nah, ini x-nya 18 karena yang ditanya adalah nilai. Nilai itu adalah y ya. Kita kembalikan lagi ke kita kembalikan lagi ke si y-nya gitu. Y-nya itu kan apa? 5 dikali sin 5x. X-nya adalah 18 derajat. Gitu ya. Berarti sama dengan 5 dikali sin 5 kali 18 90. Sin 90 1. 5 kali 1 5. Sama kayak gini. Mana tadi? Ini ya. Maksimalnya adalah 5. Minimalnya ya tinggal dikasih min karena kan trigonometri maksimal dan minimalnya biasanya sama. Kalau di sederhana pangkatnya ya, kita masih yang pangkatnya 1 semua. Pangkat ininya nih 1 1 1 1 pangkat 1 gitu ya. Oke, berarti nggak usah dihitung, bisa tuh langsung dapat 5 5 2 2 min 5 min 5 min 2 min 2. Lanjut nomor 6. Diketahui kurva y sama dengan sin 2x pada interval ini 0 sampai 90 derajat. Kenapa sih pakai interval? Karena kalau grafik trigonometri ya, itu mereka sampai tak hingga gitu ya. Ada banyak bergelombang terus dari min tak hingga sampai tak hingga. Misal apa? Sin. Sin itu berarti gini. Nah, udah gini aja terus dia sampai capek. Enggak habis-habis gitu. Maka harus ada batas gitu ya. Sampai di sini dikatakan sampai 90 derajat. Atau misalnya dikatakannya di situ sampai 90 derajat. 90 derajat itu apa sih? Kuadran 1 ya. Kalian masih ingat kan? 0 sampai 90 derajat itu kuadran 1. 90 sampai 180 derajat kuadran 2. 180 sampai 270 derajat kuadran 3. 270 sampai 360 derajat kuadran 4 gitu. Yang ditanya di sini adalah gradien. Oke, gradien di x sama dengan 15 derajat. Oke, berarti tinggal kita apakan? Turunkan ya. Karena y aksen x. Nah, di sini x-nya 15 derajat ya. Y aksen dari 15 itu sama dengan m. Kita turunin dulu. Turunan dari sin 2x itu adalah 2 cos x. 2 cos x ya. 2 cos 2x. Oke. Y aksen sama dengan 2 cos 2x. Nah, di sini kita substitusi karena yang diminta dalam x-nya 15 derajat. Nah, berarti kita substitusi 15 derajatnya 2 cos 2 kali 15 derajat. Ini adalah m ya, gradien. Berarti 2 kali cos 30 derajat. Berapa cos 30? Setengah akar 3. 2 kali setengah 1. Berarti m-nya adalah akar 3. Dah, dapat yang A. Kemudian yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgung. Kita butuh apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita butuh apa? Kita butuh gradien, ini udah dapet. Dan kita butuh titik Y1, X1, Y1. X-nya udah dapet nih yang ditanya tadi. Yang dalam pertanyaan tadi, 15 derajat. Tapi Y-nya berapa? Kita cari deh. Caranya kemana? Ke fungsi. Jangan keturunan ya, ke fungsi. Y sama dengan sin 2 kali 15 derajat.
Nah, 2 kali 15 itu adalah 30. Berarti sin 30 derajat. Sin 30 adalah setengah. Nah, berarti di sini kita ketahui M-nya tadi akar 3. Kemudian titiknya itu adalah 15 derajat, Y-nya setengah. Udah deh, substitusi. Y min Y1 sama dengan Y min Y1-nya adalah setengah sama dengan M akar 3 dikali X min X1. Kalau ada indeks 1, 2 itu yang dijalankan ya. Kalau di sini cuma X doang, Y doang, itu adalah variabel. Oke, X min X1. X1-nya adalah 15 derajat. Yaudah, gini aja so, juga boleh, udah selesai ya. Ini yang A, ini yang B. Lanjut kita ke yang C. Interval fungsi naik. Nah, fungsi naik tadi tuh berapa? Apa? Turunannya sama dengan 0 gitu ya. Kok sama dengan? Turunannya lebih dari 0. Turunannya positif gitu ya. Turunannya tadi kita sudah dapatkan adalah 2 cos 2x. Berarti 2 cos 2 cos 2x positif. Nah, cos yang bernilai positif, dia batasnya dari mana? Dari 0 sampai 90 derajat gitu ya. Ini kalau misalnya kita bentuk sama dengan dulu ya. Jadi ini adalah karena dia yang dicari adalah fungsi naik. Nah, berarti ini kata kuncinya. Nah, kita sama saja untuk mencari batasnya, kita sama seperti mencari nilai stasioner. Kita bikin dulu dia sama dengan 0 gitu ya. Berarti cos 2x sama dengan 2-nya pindah ke sana, jadi 0 dibagi 2, 0. Cos yang bernilai 0 adalah 90 derajat gitu ya. Berarti 2x-nya sama dengan 90 derajat. Berarti x-nya itu adalah 45 derajat. Oke, maka kita dapatkan di sini batasnya itu adalah 45. Maka kita bisa buat garis nih ya. Garis di mana ya? Di sini aja. Garis bilangan. Batasnya di sini dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini batas yang sudah kita dapatkan adalah 45 derajat. Nah, dia mintanya yang positif kan? Kita substitusi aja di salah satunya. Misal kita ambil yang bisa dihitung ya. Misal 15 derajat. Cos 15 derajat nih ya. 15 kali 2 kan 30. Cos 30 kan positif kan? Semuanya positif. Nah, jadi kalau 45 derajat kan tadi 90 derajat. Ya, 45 dikali 2 kan 90 derajat. Nah, sampai 0 sampai 90 derajat, cos itu bernilai positif gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya berarti udah lebih dari itu. Lebih dari itu ya berarti negatif, tinggal dibolak-balik aja gitu ya. Nanti kita kalian nanti tulisnya sesuai nih. Batasnya dulu ditulis ya, batasnya dulu ditulis, lalu ditulis nilai x yang tadi sudah ditemukan dari hasil turunan sama dengan 0. Gitu ya, hasil turunan sama dengan 0, lalu dibikin cos sama dengan cos. Terus baru kita dapatkan nilainya. Nah, ini karena dia sudutnya 2x, maka hasilnya 2x sama dengan 90, x-nya sama dengan 45. Kalau misalnya di sini 3x, ya berarti 3x sama dengan 90 gitu ya. Berarti x-nya adalah 30 derajat. Kalau misalnya di sini x doang, ya udah berarti x-nya adalah 90 derajat gitu ya. Mengikuti saja. Oke, kita sudah dapat batas ini, plus berarti dia naik, min dia turun. Nah, berarti batas fungsi naiknya ya. Batas fungsi naiknya itu adalah dari 0 sampai 45. 0 derajat kurang dari X kurang dari 45. Nggak pakai sama dengan ya, karena yang pakai sama dengan itu adalah stasioner ya. Ini fungsi naik. Nah, kita beranjak ke D. Yang D-nya adalah fungsi turun. Kita berarti ambil yang di X-nya ketika dia negatif ya, dari 45 sampai 90 derajat. Nah, ini batas fungsi turun, ini batas fungsi naik. Lalu yang ditanya selanjutnya adalah titik-titik stasioner dan jenisnya. Kenapa dikatakan di situ titik-titik? Karena biasanya ada banyak, tapi karena kita dibatasi ya udah di sini ada satu doang kan dari perubahannya nih. Ini kan ada
dua daerah ya, berarti ada satu titik puncak dari plus ke min, berarti ini maksimal atau minimal atau belok? Maksimal ya, berarti dia maksimal di X sama dengan 45 derajat. Maksimal di X sama dengan 45 derajat. Kemudian Y-nya apa? Nilainya berapa? Nah, nilainya kita substitusi ke fungsinya. Karena Y sama dengan sin 2X. Nah, berarti Y-nya sama dengan sin 2 kali 45 derajat. Berarti sin 90 derajat. Berarti dia 1. Oke, maka nih titik maksimalnya di 45 derajat. Ini nilai ya. Nilai maksimal. Nilai maksimal adalah 1. Benar kan? Sin 2x nilai maksimalnya 1. Kan di sini koefisiennya 1. Gitu. Oke, selanjutnya diketahui kurva Y sama dengan sepertiga X. Oh, oke. Oh, iya. Nih, kalau misalnya, nih Mesik mah refresh dulu ya. Ini yang udah diedit. Nggak usah deh. Kalau yang udah diedit ini hanya ini aja ya, sampai persamaan aja. Interval dan titik stasionernya tidak perlu. Ya. Sip. Nomor 7. Diketahui kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Yang ditanya adalah gradien kurva di titik apsis. Oke. Karena kita aplikasi turunannya ada trigonometri dan aljabar ya, jadi kita lakukan dua-duanya. Oke. Yang pertama adalah, tadi gradien itu apa? Turunan ya. Turunannya di X itu adalah gradien. Turunannya si fungsi di X itu adalah gradien. Nah, turunan ini apa? Oke, berarti kalian mau jabarkan satu-satu boleh ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 kali kita yang harus kita turunkan ya. Yang pertama, sepertiga dikali 3X pangkat 3 kurang 1, 2. Ditambah setengah dikali turunan X kuadrat 2. X pangkat 2 kurang 1, 1. Dikurang 6X. Turunan 6X adalah 6. Ditambah turunan 8, 0. Sepertiga kali 3, 1. Berarti ini X kuadrat ditambah. Ini jadi X dikurang 6. Nah ya. Berarti turunannya itu adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, 6. Karena dia di absisnya sama dengan 1, absis itu adalah X ya. Berarti dia persamaannya adalah min 1 kuadrat ditambah min 1 dikurang 6 sama dengan M. Ini sama dengan M ya. Hasil turunannya adalah M. M itu apa? Gradien, kemiringan. Berarti di sini berapa nih? 1 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan M. Maka gradiennya adalah min 6. Ketemu. Oke. Yang A. Lalu yang B itu adalah persamaan garis singgung. Apa kalau mau bikin garis singgung yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah M dan titik. M-nya tadi kita sudah dapat min 6. Titiknya? X1-nya ini, min 1. Y-nya? Nah, Y-nya kita cari dulu ya. Berarti Y min 1. Ini masih maps dulu. Y, kita mau cari nilai Y-nya. Kemana nyarinya? Ke fungsi ya, bukan ke turunannya, tapi ke fungsinya. Y min 1. Berarti dia jadi sepertiga dikali min 1 kuadrat ditambah 1/2 kali min 1. Oh sorry, ini pangkat 3.
Ini kuadrat dikurang 6 dikali min 1 ditambah 8. Nah, berapa nih? Min 1 berarti min 1/3 ditambah setengah ya, ditambah 6 ditambah 8. Oke. Min 1/3 ditambah setengah berapa? Min 1/3 ditambah setengah itu adalah 1/6 ya. 2/6 ditambah min 2/6 ditambah 3/6. 1/6. Berarti ini adalah 1/6 ditambah 6 tambah 8 14. Jadi 14 1/6 atau dijadikan pecahan asli jadi 6 84 85 85/6. Oke, berarti Y-nya adalah 85/6. Oke, kita substitusi deh ini, B. Kita substitusi deh kebersamaan garis. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya 85/6 sama dengan M dikali X min X1. X1-nya itu adalah min 1. Nah, oke ya. Selanjutnya ini kita sederhanakan dulu. Y ini kita kali 6 aja dulu semuanya ya, biar nggak ada pecahan. Semuanya dikali 6, jadi 6Y min 85 sama dengan min 6 kali 6 min 36. Min 36 dikali X ini dikurang min 1. Oke, berarti ini jadi 6Y min 85. Ini kayak 6Y 6Y Y sama dengan min 36 dikali ini X, ini min ketemu min plus ya, plus 1. Tuh. Berarti 6Y D lagi. Apa? 6Y min 85 sama dengan min 36 X min 36. Oke, ini dikali ya, distributif. Udah, kita kumpulkan yang ada variabelnya semuanya ke sebelah kanan. Berarti ini jadi 36X ditambah X ditambah 36X ditambah 6Y sama dengan min 36 plus 85. Berapa? Min 36 plus 85 adalah 49. Positif ya. Nah, ini adalah persamaan garisnya. 36X ditambah 6Y sama dengan 49. Oke. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung hubungi Miss Hikmah ya. Oke, selamat berjuang, selamat mengerjakan. Silahkan kalian kerjakan kembali untuk belajar di menuju PAS. Semoga sukses, semoga hasilnya baik pula. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.